Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa kira-kira hari ini yang tidak masuk? Wah, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kedua, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan juga tarikan. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Kemudian yang keempat, dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang keenam, dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang ketujuh, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan juga gerak. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kalian buka buku tema 8 halaman 6. Silakan kalian baca terlebih dahulu bacaannya. Di lingkungan sekitar kita ada banyak sekali sarana umum. Misalnya seperti yang ada pada gambar di buku halaman 6 ini, yaitu tempat bermain anak-anak. Di tempat bermain anak-anak ini terdapat berbagai macam permainan anak-anak. Dan jika digunakan, bisa mengalami gaya dan juga gerak. Contohnya seperti gambar di bawahnya. Coba kalian lihat, kira-kira apa yang dilakukan Udin pada gambar di sebelah kiri dan juga pada gambar di sebelah kanan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Udin melakukan tarikan dan juga dorongan terhadap ayunan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan Udin ini disebut dengan gaya. Kenapa disebut dengan gaya? Karena ayunan yang diberikan gaya oleh Udin dari yang awalnya diam, kemudian setelah diberi gaya menjadi bergerak. Coba sekarang Ibu minta kalian baca pengertian gaya dan juga gerak yang ada pada halaman 7 pada tema 8. Sekarang Ibu minta kalian melakukan percobaan tentang gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, meja sedang diam di tempat. Kemudian kalian dorong meja tersebut. Apa yang akan terjadi? Meja tersebut akan berpindah tempat dan menuju arah ke depan. Kemudian yang kedua, coba kalian dari meja yang diam, kalian tarik. Apa yang akan terjadi? Meja tersebut akan berpindah tempat dan arahnya akan ke belakang. Selanjutnya pembelajaran akan Bu Yustika jelaskan ya. Ibu guru ingin kalian membuka buku tema halaman 64. Silahkan diamati gambar apa tersebut. Sudahkah kalian mengamati gambar tersebut? Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, apa yang dilakukan petugas kebersihan
pada gambar tersebut. Nah, siapa? Ayo. Nah, setelah itu Bu Guru ingin menunjuk kalian untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Ayo, silakan dikerjakan anak-anak. Ayo Udin, dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, Ibu akan menunjuk satu murid, yaitu Jamal. Ayo Jamal maju. Silakan maju ke depan, dijelaskan. Nah, Ibu akan menunjuk satu murid lagi. Ayo Udin maju. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin melanjutkan materi yang kedua. Ibu ingin kalian membuka halaman 65. Kalian amati dulu. Nanti kalau sudah, Ibu Guru ingin kalian maju ke depan untuk mempraktekkan yang sama di buku tema tersebut. Ayo dikerjakan. Sudah anak-anak? Nah, ayo kurang 5 menit lagi. Nah, kalau sudah, Ibu Guru ingin menunjuk 2 murid, yaitu Siska sama Mawar. Silakan maju ke depan untuk mencoba mempraktekkan gambar yang sama pada tema halaman 68. Silakan maju. Nah, beri tepuk tangan anak-anak. Nah, kalau sudah, Ibu Guru ingin kalian. Anak-anak, pembelajaran selanjutnya akan dipimpin oleh saya, Bu Larinda. Sekarang anak-anak coba buka buku tema halaman 125 dan 124. Nah, di dalam buku tersebut terdapat materi pengaruh gaya terhadap gerak benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu minta kalian membacanya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah membaca, Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Silakan membaca ya anak-anak. Untuk melakukan gaya, kalian perlu tenaga. Dan bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Hubungan antara gaya dan gerak dapat kita lihat pada buku tema halaman 124. Nah, di halaman 124 tersebut, pada nomor 1 terdapat gambar anak sedang membuka dan menutup pintu, yaitu gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan terhadap pintu tersebut, maka pintu tersebut bergerak membuka dan menutup. Selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 itu adalah gambar bus yang melaju cepat lalu diberhentikan. Nah, gambar 2 itu jadi gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju cepat kemudian diberhentikan oleh siswa. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir di bus menjadi lambat lalu berhenti. Selanjutnya nomor 3 yaitu gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan benda pada plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 itu gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Pada gambar tersebut, yaitu ada seorang perempuan yang sedang bermain bola voli, lalu dilambungkan ke atas
dan memukul bola ke depan. Pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak benda karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah ke depan. Setelah Ibu menjelaskan materi pengaruh gaya terhadap gerak benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang Ibu minta untuk mengamati peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Lalu, kalian menuliskan hasil pengamatan pada buku tema halaman 126. Anak-anak, apakah kalian sudah menuliskan hasil laporan pada pengamatan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak? Nah, kalau sudah menulis, kalian mempresentasikan hasil laporan pengamatan tersebut di depan kelas ya anak-anak. Alhamdulillah, hasil presentasi kalian sangat bagus dan sangat menguasai materi. Sekarang, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah gaya merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal benda tersebut. Sedangkan contoh hubungan gerak dan gaya di lingkungan sekitar yaitu seperti apa? Nah, seperti anak sedang bermain ketapel. Gaya yang dihasilkan pada anak bermain ketapel yaitu gaya menarik, sehingga benda dapat mempengaruhi benda dia menjadi gerak. Contoh selanjutnya yaitu paman menimba ember. Gaya yang dihasilkan yaitu gaya menarik. Lalu, benda dapat mempengaruhi benda dia menjadi benda bergerak. Selanjutnya yaitu perajin membuat gerabah. Nah, gaya yang dihasilkan yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Ada contoh lain yaitu seperti ketika kita bermain sepak bola. Nah, pada peristiwa tersebut, ketika menendang bola, gaya yang dihasilkan yaitu gaya dorongan, sehingga benda dapat mempengaruhi benda dia menjadi benda bergerak. Lalu ada contoh lagi, ketika kita mendorong meja. Nah, ketika kita mendorong meja, gaya yang dihasilkan yaitu gaya dorongan, sehingga benda dapat mempengaruhi benda dia menjadi benda bergerak. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.